mengerjakan tugas 4 dengan matkul pemrograman dasar. Tugas di situ ada beberapa bagian. Tugas pertama itu disuruh membuat program konsol yang melakukan login berbasis database dummy yang disimpan di list. Terus yang kedua membatasi maksimal 3 kali percobaan untuk login. Jadi ketika gagal 3 kali, akun diblokir dan program berhenti. Yang ketiga memproses beberapa rumah tangga menggunakan perulangan while. Yang keempat itu menghitung produksi dengan rekomendasi pengelolaan sampah perumah tangga. Oke, yang pertama itu berarti kita buat database dummy yang disimpan di list. Yang pertama itu berarti kita buat variabelnya dulu, kita namain akun list. Langsung kita simpan. Nah, misalnya kita namain di sini Wesley. Terus passwordnya P123 aja. Yang kedua itu William, passwordnya iya. Terus yang ketiga itu kita namain Tiara, passwordnya cantik. Nah, di sini kita sudah buat database dummy menggunakan list. Terus kita bisa lanjut ke di sini itu cara membatasi percobaan loginnya. Jadi kita langsung saja di sini kita print dulu. Saya ingin muncul sistem login gitu. Jadi ini sistem login. Terus langsung kita di sini buat membatasi loginnya, kita di sini percobaan sama dengan no. Terus login sukses sama dengan false. Terus di sini kita baru pakai while percobaan kurang dari 3. Not login sukses. Ini buat apa? Ini tuh buat not tuh buat kebalikan. Jadi jika loginnya awalnya sukses, terus percobaannya sudah 3 kali, itu bakal true, jadi program berhenti. Username sama dengan input terus password sama dengan input sama ini itu buat masukin password dan nama Anda. Terus kita tinggal buat kondisinya. Yang pertama itu if username, password kurung tutup, terus in akun list titik 2, jangan lupa. Terus kita tinggal printnya apa ya, printnya login berhasil. Terus kita masukin variabel si username buat ngecek ini apakah benar. Terus login sukses di truein. Terus else nya percobaan plus
plus sama dengan 1. Terus kita tinggal print. Login percoba. Berarti kalau ini login gagal. Terus kita kasih percobaan ke berapa, terus kita koma percobaan, masukin variabel percobaan. Terus kita tinggal if lagi buat kondisi percobaan sama dengan 3. Terus kita kasih print di sini. Terus di sini berarti akun Anda terblokir dan program berhenti. Terus tinggal langsung kita di sini cara keluar dari programnya exit menggunakan exit. Nah, di sini udah buat loginnya, harusnya sih udah benar ya. Kita coba aja langsung. Kita coba save dulu di dokumen. Di sini tugas 4.py. Kita langsung coba saja. Python 4.py. Oh, rupanya ada yang salah ya. Di sini rupanya belum ada string satu lagi. Maaf. Oh, di sini stringnya ada 2, teman-teman, sorry. Di sini yang salah itu di print login berhasil. Login berhasil itu berarti di sini. Oh, di sini harusnya ada F. Nah, percobaan 3-nya rupanya error juga ya. Ada yang lupa. Login sukses. Di sini error, terjadi error. Rupanya di sini ada yang typo ya. Nah, sekarang sudah masukin nama kita. Misalnya kita itu sebagai Wesley ya. Enter. Terus masukin passwordnya tadi kita itu ini. Rupanya ini ada yang error juga. Terus kita cobain Wesley 1 2 3. Oke, di sini berhasil ya. Kalau kita coba yang gagal, Wesley 1 2 3 4 gagal. Terus Tiara jelek, gagal juga. Terus Wesley, terus dia. Oke, program berhenti. Berarti di sini sudah benar. Berarti kita tinggal lanjut saja ke data dasarnya ya. Data dasar tuh ada produksi yang pertama. Produksi itu ada anak itu 0,3. Terus ada remaja
remaja itu 0,5. Terus itu ada dewasa. Kita buat dulu ininya 0,8. Terus ada lansia. Lansia itu 0,6. Kita tutup. Terus yang kedua itu ada komposisi. Komposisi itu sama kayak tadi, tinggal buka terus buat. Itu organik sama dengan 50%. Organik non-organik itu 30%. Terus itu P3 itu 5%. Terus lainnya itu ada 15%. Oke, di sini sudah. Kita langsung saja buat si ketentuannya itu. Di sini itu proses banyak rumah tangga itu menggunakan while. Berarti di sini kita langsung saja while true, titik 2 try, titik 2 validasi, coba n sama dengan input integer input dengan integer input, masukin string terus if jika nilai n lebih besar dari 0 maka break, maka selesai. Terus kita buat else-nya itu print masuk. Berarti kalau gagalnya tuh jumlah rumah tangga harus lebih dari 0. Terus kita yang sudah diajarkan kemarin tuh kita buat expect buat mengetahui errornya tuh pakai value error ya. Value error itu printnya masukkan, berarti input tidak valid. Sudah, terus kita langsung totalin aja, langsung total gabungan sama dengan 0. Kita buat langsung si kondisinya itu pakai for in range itu 1, n ditambah
berarti yang N tuh yang ini ya, yang di bawah try itu, ditambah 1. Kebiasaan daur ulang. Di sini tuh ada kebiasaan daur ulang itu tidak ada, tidak, terus rendah, terus itu sedang, dan yang terakhir itu tinggi. Nah, langsung kita buat tadi itu lower, terus if kebiasaan, jika kondisinya benar itu if kebiasaan ke dalam itu pengurang, terus kalau benar itu bakal selesai, dan kalau gagal kita bakal ngeprint bakal muncul inputan Anda tidak valid. Langsung kita enter saja, kita langsung buat perhitungan saja. Di sini buat di sini kita langsung saja buat di sini kita langsung saja buat total perhitungan itu di situ. Di sini itu harus total awal sama dengan anggota dikali produksi. Terus total kedua itu total sesudah sama dengan total awal dikali 1 dikurang pengurang. Total gabungan. Terus lanjut rincian komposisinya itu yang pertama itu organik sama dengan total sesudah dikali komposisi terus anorganik. Ini samain aja seperti organik, kita kontrol D aja, kita harus kopas. Anorganik, terus B3 ya, terus lainnya nanti jadi samain sini jadi B3 jadi lainnya. Nah sekarang sudah, berarti kita jadi organik itu dari total sesudah dikali komposisi, kita buat outputnya tuh kita tinggal print
Berarti tinggal print hasil perhitungan. Print lagi, tinggal nama rumah, nama rumah tangga, variabel nama, print. Ini saya sudah kopas, lanjut saja karena ini buat outputnya, karena tinggal print, masukin variabel yang ada di atas ini, total awal, total sesudah, terus rincian jenis sampahnya itu ada organik, ini organik berapa, nanti pakai 2F buat 2 angka di belakang koma. Nah terus kita hasilnya, rekap hasilnya itu menggunakan print string, jangan lupa, terus total gabungan sampah harian sesudah pengurangan. Nah, yaitu total gabungan 2F kilogram. Terus yang terakhir itu print, jangan lupa pakai F. Program selesai. Nah sudah. Oke, kita langsung saja ke buat programnya berjalan. Kita buatkan outputnya. Outputnya tuh berarti jalankan program, login terlebih dahulu, setelah login sukses masukkan nilai 5, lalu input data sesuai kasus ini secara berurutan. Oke, berarti kita langsung saja Python tugas 4.py. Nah misalnya Wesley, jangan deh, Tiara cantik. Terus Wesley 2, 3. Ini saya menginputnya hanya 2 keluarga. Kenapa? Karena ini memori laptop saya sudah tidak cukup. Di sini sistem loginnya sudah benar, selamat datang, karena di sini itu, nah saya kan menginput database dummy-nya ini Wesley Tiara. Saya masukin username-nya Tiara dan passwordnya cantik, berarti login berhasil. Karena di sini jika kondisi username dan password memenuhi si list, maka login akan sukses, true. Bahkan muncul selamat datang username dan password. Nah, yaitu sekarang di sini disuruh menginputkan proses rumah tangga. Nah, di sini itu nama kepala rumah tangga itu yang akan diproses itu di sini itu kita masukin nilai n dulu, validasi nilai n buat di sini masukkanlah jumlah rumah tangga yang akan diproses. Nah, di sini n harus lebih dari 0. Maka bakal perulangannya selesai. Kalau kurang dari 0, bakal muncul tulisan jumlah rumah tangga lebih dari 0. Dan di sini saya memakai escape buat mengetahui errornya di mana. Nah, terus di sini langsung kita mulai masukin nama rumah tangga. Di sini yang pertama itu namanya itu Pak Budi. Nanti bakal disuruh input jumlah rumah tangga. Nah, jumlah rumah tangganya tuh ada di sini. Rumah tangganya berapa? Kalau lebih dari 0,
kondisinya bakal langsung selesai dan langsung kita buat validasi usia. Nah, jika validasi usia itu harus benar ya, harus sesuai yang ada di sini. Nah, di sini usia. Nah, jika usianya anak, maka dia akan bertambah anak tuh 0,3. Nah, jika benar, masukin anak, perulangan bakal selesai. Jika salah, akan muncul kategori tidak valid. Nah, terus kalau selesai bakal lanjut lagi ke bawah, ke perulangan jenis sampah. Nah, kita tinggal pilih jenis sampahnya mau organik, anorganik, B3 lainnya ada campuran. Nah, bakal turun ke bawah terus langsung ke kondisi jenisnya, jenis sampahnya kita apa nih? Misalnya kita pilih yang nggak ada di sini, kita bakal muncul jenis sampah tidak valid. Jadi kita harus memilih kategori yang ada di sini, yang ada di list. Kita kalau pilih organik, bakal selesai perulangannya, kita bakal turun lagi ke kebiasaan daur ulangnya. Kebiasaan daur ulangnya apakah tidak ada, rendah, sedang, atau tinggi. Langsung ke kondisi. Jika kondisi kebiasaannya itu yang ada ya. Jika kondisi kebiasaan ada kategorinya, kita langsung perulangan bakal selesai. Kalau tidak valid, kalau tidak benar, bakal munculin tulisan input tidak valid. Nah, terus di sini itu ya mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila penjelasannya masih kurang. Terima kasih.